jejak saya, jejak petualang. Dagongan merupakan permainan olahraga tradisional yang mempergunakan bambu dengan ukuran tertentu. Jadi permainan ini bisa dimainkan oleh semua umur. Lawan saya yang kecil-kecil. Ayo. Ayo yang kecil-kecil. Ayo langsung. Ayo, ayo, ayo. 1, 2, 3. Kita menang. Ini timnya mana? Mereka malah muter-muter. Permainan ini mengadu kekuatan untuk saling mendorong antara regu yang satu dengan regu yang lain. Teknik bermainnya kebalikan dari permainan tarik tambang. Tarik tambang saling menarik, sedangkan dagongan kedua regu saling mendorong sekuat tenaga untuk mencari kemenangan. Berat banget nih, butuh tenaga. Wah! Aduh, kalah. Sebenarnya bukan kalah, tapi ngalah sama anak kecil. Bambu yang digunakan harus mempunyai ketebalan dan kekuatan. Tidak menggunakan bambu dengan diameter yang terlalu kecil dan mudah patah karena dapat membahayakan seluruh pemain. Sekarang saatnya cewek-cewek lawan yang cowok-cowok. Pasti menang? Menang! 1, 2, 3. Secara filosofis, dalam permainan ini ada disiplin dan strategi. Sedangkan dalam hal olahraga, permainan ini butuh tenaga yang kuat dari otot-otot. Permainan tradisional yang dilakukan secara berkelompok pasti memiliki makna untuk saling bekerja sama dan kepercayaan antar anggota regu. Walaupun permainan ini cuma menggunakan bahan yang sederhana yaitu dari bambu, tapi bisa membuat kita bahagia. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saat ini saya bersama Mbah Wo dan Mas Yetno mau cari serangga yang adanya tuh kalau musim penghujan aja. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi pohon sambi ini merupakan sarang dari serangga itu. Jadi untuk tahu kepiknya itu ada di pohon sini atau enggak, caranya tuh pohonnya digoyang-goyang, nanti kepiknya tuh bakal terbang-terbang. Ini ada nih. Oh iya, ini ya. Dua nih. Oh, ini dia nih kepiknya. Ah, aduh terbang. Ya, ya masuk. Ini nih namanya kepik. Ini kalau saya lihat bentuknya kayak kunyit ya, karena warnanya juga yang orange. Jenis kepik daun dikenal sebagai stingbugs karena serangga yang satu ini memiliki aroma tak sedap dan menyengat. Aroma tersebut merupakan alat pertahanan diri saat merasa terancam. Hewan ini mirip seperti kumbang, hanya saja warnanya kecoklatan dan tubuhnya segi 5. Ini nih dapat yang besarnya, dan ini cara pegangnya bagian belakangnya itu harus menghadap ke sana karena kalau misalnya dia mengeluarkan air seni itu berbahaya kalau kena muka. Serangga ini bersembunyi di kulit pohon serasah daun untuk mendapatkan perlindungan dari cuaca.
Sifat alami serangga pasti tertarik pada tumbuhan untuk tempat bertelur, berlindung, dan sebagai sumber makanannya. Dari 1,82 juta spesies tumbuhan dan hewan yang telah diidentifikasi, serangga merupakan kelompok yang paling besar, yaitu 60% dari total spesies atau kurang lebih ada lebih dari 900.000 serangga. Mana Pak? Ada lagi? Bapaknya tuh matanya jeli banget. Ada lagi nih, saya carinya yang pendek-pendek aja, yang manjat-manjat biar masnya. Aduh, duh. Mas, aku aja. Berani? Berani. Serius? Serius. Oke. Hati-hati, Saya mau hati-hati. coba manjat. Ngeri banget soalnya rantingnya tuh kecil-kecil. Tapi nggak apa-apa, demi si kepik. Mas, kalau ada yang terbang tangkap ya Mas. Nih, Mas tangkap. Jadi selain baunya yang nggak enak, ternyata kepik ini bisa diolah. Kita mau coba nih, ikuti jejak saya, jejak petualang. Setiap daerah pasti memiliki makanan uniknya masing-masing. Kayak di daerah Gamongan ini ada yang namanya sambal kepik. Sekarang kita mau memprosesnya, ikuti jejak saya, jejak petualang. Meski dari segi penampilan kurang meyakinkan, tapi beberapa jenis serangga sering diolah menjadi camilan atau makanan khas di suatu daerah. Bahkan di negara-negara Asia Timur, Tenggara, dan Selatan, pemanfaatan serangga sebagai olahan kuliner sudah ada sejak ribuan tahun silam. Untuk mendapatkan cita rasanya yang khas, tentu harus dipadu-padankan dengan bumbu-bumbu rempah pilihan. Jadi kepiknya itu direbus terlebih dahulu supaya mati dan mempercepat proses penggorengannya. Banyak warga yang percaya bahwa menyantap stingbugs ini dapat menambah asupan protein hewani. Udah panas, waktunya digosok. Sambal goreng biasanya terbuat dari tahu, kentang dan tempe, dan sambal goreng tumis dengan bumbu. Wanginya udah enak dan warnanya juga udah berubah, itu artinya udah matang. Rasanya tuh enak banget, ada gurihnya, ada pedesnya, dan ini rasanya kayak belalang. Bentuknya tuh kayak jengkol, tapi ada kakinya. Meskipun rasa dan bentuknya unik, ternyata kepik ini mengandung banyak manfaat, yaitu untuk mempercepat proses penyembuhan patah tulang dan juga untuk obat gatal-gatal. Ikuti jejak saya, jejak petualang.